Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Reborn Sundanime. Di video kali ini kembali saya akan membahas cerita tentang para penyihir Jujutsu dalam review manga Jujutsu Kaisen chapter 101 sampai 102. Sebelum kepada pembahasan, terlebih dahulu saya mau mengingatkan kalian untuk senantiasa menjaga kondisi tubuhnya. Karena di cuaca yang tidak menentu ini, tubuh kita tentunya sangat rentan terhadap berbagai penyakit. Untuk itu, makanlah makanan-makanan bergizi, perbanyak olahraga, dan istirahat yang cukup. Oke teman-teman, kalau begitu sekarang kita langsung saja masuk kepada pembahasannya. Awal kisah manga Jujutsu Kaisen chapter 101 memperlihatkan Nanami Kento sedang memberitahukan Nobara Kushigaki dan Akari Nita bahwa kondisi Ijichi baik-baik saja setelah dirinya melakukan hal yang ia mampu dan juga berkat Ijichi sendiri yang dahulu pernah berlatih menjadi penyihir. Di sisi lain, baik Nobara dan Nita sepertinya baru mengetahui tentang situasi Gojo saat ini dari mulut Nanami. Lantaran mereka berdua ada di dalam gedung sehingga mereka pun tidak mendengar informasi apapun. Setelah itu, Nanami pun meminta dua gadis tersebut untuk menunggu bantuan di tempat ini, sementara dirinya sendiri akan bergabung dengan tim Zenin dan pergi ke basement B5F. Mendengar hal tersebut, sontak Nobara Kushigaki pun ingin ikut bersama Nanami ke lokasi tersebut. Akan tetapi Nanami pun melarangnya. Ia pun berkata bahwa Nobara diharuskan menjadi penyihir tingkat 1 terlebih dahulu sebelum ikut pertarungan ini karena Nobara hanya akan menghalangi. Sementara itu, di lokasi B5F sendiri diperlihatkan Geto Suguru mendatangi Meimei dan adik laki-lakinya bernama Ui Ui. Nah, pada saat Meimei melihat sahabat Gojo Satoru ini, dalam hatinya Meimei pun bertanya-tanya, kenapa Geto masih hidup? Apa tahun lalu Gojo gagal? Dan apa Gojo dan Geto bersekongkol? Akan tetapi, Meimei pun yakin kalau Gojo tidak akan seperti itu, karena Gojo bisa membunuh semua manusia di negara ini sendirian kalau dia mau. Jadi, Meimei pun yakin kalau Gojo tidak mungkin akan bergabung dengan Geto. Ia juga menyadari kalau sebenarnya Geto yang ada di hadapannya ini adalah palsu. Kemudian di panel berikutnya diperlihatkan Geto nampak mengeluarkan salah satu roh kutukan miliknya, yaitu kutukan penyakit spesial grade Smallpox Deity. Ia pun berkata bahwa dirinya menunggu Meimei di sana. Kalau Meimei bisa membasmi yang ini, maka lawan selanjutnya adalah dirinya sendiri. Setelah Geto meninggalkan lokasi tersebut, tiba-tiba kutukan miliknya langsung mengeluarkan perluasan wilayah. Nah, uniknya di sini, cara kutukan tersebut ketika mengeluarkan domain expansion adalah dua jari lengannya yang ia tekuk, yakni ibu jari dan jari tengah, seperti membentuk simbol metal. Yang kedua, ketika domain expansion tersebut aktif, nampak sebuah peti muncul lalu tiba-tiba memasukkan Meimei ke dalamnya. Tak habis sampai di situ saja, setelah Meimei terkurung oleh peti tersebut, tiba-tiba sebuah batu besar muncul dari atas lalu menindih peti tersebut. Namun tak lama kemudian, Meimei pun berhasil menghancurkan peti dan juga batu yang mengurungnya. Meimei pun berkata, "Sudah berapa lama ya sejak terakhir kali hidupku dalam bahaya meski sebentar saja?" Kemudian di panel berikutnya, cerita pun berpindah ke lokasi lain di mana di sana diperlihatkan ketika Itadori memasuki stasiun, tiba-tiba dia bertemu dengan Choso. Kakak dari dua kutukan yang telah dibunuh oleh Itadori dan Nobara ini pun langsung mengeluarkan teknik kutukannya, yaitu Piercing Blood, untuk menyerang Itadori Yuji. Pada saat serangan tersebut melesat dengan kecepatan suara, sontak Itadori pun mencoba menahan serangan itu menggunakan lengannya. Akan tetapi, ia pun berpikir jika lengannya terlalu lama menahan serangan itu, maka lengannya akan tertembus. Untuk itu, Itadori pun mencoba menghindar, lalu dengan cepat ia juga mencoba mendekati posisi Choso untuk menyerangnya dengan serangan double impact. Nah, karena satu lengannya kini telah terkena luka dalam, akibatnya ia pun tidak bisa lagi menggerakkan tangannya tersebut. Sehingga Itadori pun memutuskan akan terus menyerang dengan bagian tubuhnya yang lain. Choso pun berkata, "Ada yang ingin aku tanyakan, apakah adikku meninggalkan pesan terakhir padamu?" Lalu di chapter berikutnya diperlihatkan Itadori Yuji memberitahu Choso bahwa kedua adiknya tidak memberikan pesan apapun. Akan tetapi mereka berdua terlihat menangis.
Mendengar hal tersebut, tentu saja Choso sebagai kakak tertua pun begitu murka terhadap Itadori. Kemudian di panel berikutnya, cerita pun berpindah ke lokasi pertempuran antara Mei Mei dan Ui Ui melawan arwah kutukan milik Geto Suguru. Di mana kali ini diperlihatkan Mei Mei beberapa kali terperangkap dalam domain expansion si arwah kutukan penyakit itu. Nah, seiring berjalannya pertempuran, Mei Mei ini mulai mengetahui bagaimana cara kerja perluasan wilayah milik si arwah kutukan tersebut. Berdasarkan pengamatannya, jika dirinya tak bisa keluar dari peti itu dalam waktu 3 detik, maka dirinya akan terinfeksi dengan penyakit itu dan mati. Dan jika terkena beberapa kali, maka dirinya pasti tak akan bergerak. Menurut Mei Mei, dirinya lebih memilih untuk tidak melawan Geto palsu itu dengan tubuh terluka. Kemudian, Mei Mei pun menjelaskan kepada Ui Ui bahwa teknik ini hanya bisa menyerang satu orang saja. Kutukan tersebut kemungkinan secara insting memilih orang yang memiliki kekuatan lebih besar di wilayahnya. Lalu, Mei Mei pun membuat sebuah strategi di mana dia akan memasukkan seekor gagak masuk ke dalam wilayahnya. Untuk bisa menghabisi kutukan itu, Mei Mei pun akan membuat Ui Ui menjadi target sehingga Mei Mei punya waktu untuk bergerak bebas. Mei Mei pun berkata, "Apa kau rela mati untukku?" Lalu Ui Ui pun menjawab bahwa dirinya akan sangat senang jika kau mengizinkannya. Setelah itu, Ui Ui pun terlihat mulai mengeluarkan energi kutukannya yang besar. Di saat bersamaan, Mei Mei juga menyembunyikan energi kutukannya. Hal tersebut pun benar saja membuat arwah kutukan itu mengeluarkan perluasan wilayahnya ke arah Ui Ui. Lalu ketika arwah kutukan itu akan mengeluarkan batu untuk menindih peti yang berisikan Ui Ui, di saat itu tiba-tiba Mei Mei menebas kedua lengannya. Mei Mei pun berkata, "Apa kau kira aku hanya mengajaknya sebagai pembawa barang?" Lalu ketika lengan kutukan penyakit tingkat spesial tersebut mulai beregenerasi, tak lama kemudian seekor gagak hitam dengan kecepatan pergerakannya berhasil merobek tubuh kutukan tersebut. Nah, di sini pun dijelaskan kalau ternyata teknik kutukan Mei Mei ini adalah Blackbird Manipulation atau manipulasi burung hitam. Harga utama dari teknik ini adalah bird strike atau serangan burung. Dengan memaksa seekor gagak untuk bunuh diri, pertukaran adalah untuk menghapus batas energi kutukan dari burung gagak yang biasanya lemah dan meluncurkannya ke arah musuh. Nah, dikatakan bahwa tak ada siapapun kecuali Gojo Satorulah yang pernah selamat dari bird strike ini. Setelah mengalahkan arwah kutukan penyakit, selanjutnya Mei Mei dan Ui Ui akan bertarung langsung dengan sang pemilik kutukan tersebut, yakni Geto Suguru. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Oke teman-teman, demikianlah pembahasan manga Jujutsu Kaisen chapter 101 sampai 102. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir dan menonton video ini sampai selesai. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.